enables us because we belong to Him, fulfilling God's greatest plan in our lives, knowing our purpose and destiny. Together we walk in God's love, reflecting the beauty of God, becoming the godly woman. You are called to be a godly woman. Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sungguh merupakan suatu sukacita ketika kita bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara seiman. Salam damai bagi ibu-ibu sekalian yang hadir secara onsite di Kriya Kasih maupun hadir secara live streaming di rumah. Sebelum kita mulai persekutuan kita hari ini, mari kita setel handphone kita dalam silent mode agar kita bisa lebih fokus dalam beribadah. Terima kasih ibu-ibu. Dalam suasana hening, saya mengajak ibu-ibu untuk bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati kita memasuki ibadah. Dalam kehidupan kita seringkali kita merasakan begitu banyak beban dan pergumulan dalam hidup kita. Namun kita juga merasakan bahwa Tuhan selalu menolong kita. Saat ini mungkin di antara kita ada yang sedang bergumul dalam menantikan jawaban Tuhan.
Mari kita tanggalkan beban pergumulan kita, karena kita mau mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah dan memuji Allah kita, karena kasih setia Allah tak pernah berkesudahan. Dengan bangkit berdiri, kita akan membaca Mazmur 100 ayatnya yang keempat sampai kelima. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ibu-ibu, kita akan angkat pujian Hai Kristen Nyanyilah dari NKB 1 ayat 1 sampai 3. Bait pertama kita akan nyanyikan seperti biasa, namun di bait 2 dan 3 akan ada sedikit variasi, di mana untuk bait kedua, sebelah kanan, sebelah kiri saya akan menyanyikan setiap kata haleluya, dan sebelah kanan saya akan menyanyikan setiap kata amin. Untuk sebaliknya di bait ketiga, sebelah kanan saya akan menyanyikan setiap ada kata haleluya, sebelah kiri saya ada kata amin. Bisa ya ibu-ibu? Mari kita coba untuk pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih-Mu, berkat-Mu selalu baru setiap hari. Dan saat ini kami ingin menaikkan syukur kami, karena Tuhan telah menghantarkan kami di tempat ini. Kami ingin bersekutu, kami ingin memuji Tuhan, menyembah Engkau yang adalah Raja kami. Kiranya Tuhan mau pimpin persekutuan hari ini dari awal hingga akhirnya, agar apa yang kami nyanyikan, apa yang kami dengar hari ini, boleh sungguh menjadi berkat, dan kami boleh menjadi anak-anak yang makin dekat kepada Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pimpin juga untuk Ibu Reni yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan, agar sesuai dengan kehendak-Mu saja
apa yang disampaikan dari Ibu Reni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, ibu-ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Reni. Saya persilahkan Ibu Reni. Baik Bapak Ibu-ibu ya, udah lama nggak ke KW, jadi settingannya langsung Bapak Ibu. Kita akan membaca bagian firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Yakobus pasalnya yang pertama. Kita akan membaca ayat 22 sampai dengan yang ke-25. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk setiap kita. Saya membacakan versi terjemahan 2 ya, TB2. Jadi mungkin kalau ada sedikit perbedaan, ibu-ibu jangan bingung. Tapi memang ini versi yang terbaru ya dari LAI yang dikeluarkan. Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sampai demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, boleh minta tolong, kayaknya nggak nyampe. Oh ini, percaya ini saya. Saya pernah kurus ya. Ya Bapak, Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekitar mungkin 14 tahun yang lalu ya, 14-15 tahun yang lalu kami melayani di sebuah pos PI begitu ya. Jadi karena di sana pemusiknya itu kurang, jadi terpaksa, sedikit terpaksa ya, akhirnya saya ikut kursus keyboard. Dan percaya atau tidak, saya pernah jadi pemusik ya. Ini buktinya. Saya les itu setiap ya seminggu sekali panggil guru, ada karena jemaat itu waktu itu mau bilang, aduh Pak, Bu, kalau kayak begini, ini biasanya kan pemusiknya anak-anak muda. Tapi karena ini kota kecil, biasa kalau mereka udah lulus kuliah, mereka itu pindah ke kota besar. Jadi pemusiknya itu sering habis gitu. Terus mereka ada beberapa ibu-ibu yang bilang, kayaknya dari kita deh mesti jadi pemusik, belajar yuk gitu. Akhirnya ya saya untuk menyemangati, saya ikut gitu. Jadi ya udah deh, saya ikutan deh les gitu. Pak Heri juga sebenarnya ikutan, cuman dia gugur lebih awal. Saya mungkin sekitar 2 tahunan begitu ya. Nah ini bedanya ya. Kalau Pak Heri tuh punya sen musiknya itu lebih bagus. Kadang-kadang kalau saya latihan tuh bukan itu, tapi saya nggak ngerti nama kuncinya apa gitu. Nah kalau saya tahu teorinya. Jadi saya tuh lebih paham gitu kalau diajarin teori, tapi prakteknya, waduh. Waktu itu guru saya itu kebetulan agak kejam ya. Jadi dia bilang nggak boleh transpose. Walaupun itu keyboard, ibu paling nggak harus bisa main di 3 kunci gitu. Mati sudah gitu ya. Kalau keyboard ibu nggak usah les kata dia gitu. Nah sampai waktu itu saya kursus karena hampir 2 tahun ya, itu sampai yang C mayor 9, apa segala macam yang slash apa gitu ya. Saya sudah diajarin gitu. Nah satu kali
main, terus kalau diajarin udah kasih kuncinya gitu ya, bisa. Terus satu kali dia bilang, "Ibu coba lagu ini." Cuma nggak bisa. Lo ibu itu punya modalnya, udah tahu teorinya. Kalau main nggak usah dipikir, Bu. Gitu kan. Gimana nggak mikir? Ini kan mesti dihitung apa mau masuk kuncinya mana gitu. Tapi dia bilang nggak usah, ibu mesti berlatih itu lah, karena kalau main musik itu kan sepersekian detik gitu ya. Jadi nggak bisa kalau ibu mikir pasti nggak kesampaian gitu. Nah itu jadi percaya tidak percaya saya pernah kursus piano ya. Ibu-ibu, tetapi faktanya setelah sekarang 15 tahun berlalu ya, saya nggak pernah sentuh piano itu lagi. Dan kalau ditanya sekarang teorinya pasti saya lupa. Disuruh ngiring apalagi, waduh, mending saya suruh bawain renungan dari Nah, hari ini kita membahas satu tema tentang pengetahuan sama dengan tindakan, begitu ya, yang terambil dari Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, surat Yakobus ini punya satu tema kunci. Boleh minta tolong, kayaknya nggak nyampe. Ya, jadi di dalam surat Yakobus ini tema utamanya memang Yakobus bicara tentang iman sejati. Kenapa? Karena kondisi jemaat pada waktu itu mereka ada di dalam perantauan. Kalau ibu-ibu baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang pertama dibilang 12 suku yang ada di perantauan. Kenapa mereka ada di perantauan? Karena mereka mengalami penganiayaan. Dan ternyata waktu yang mereka hadapi ini bukan waktu yang singkat. Di tengah-tengah situasi yang demikian, akhirnya ada reaksi-reaksi yang timbul di dalam jemaat yang tersebar di suku-suku di perantauan. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka alami itu dari Tuhan. Jadi mereka menganggap Tuhan itu jahat. Kalau kita baca di dalam pasal 4 ayat yang keempat juga di sana dikatakan sebagian jemaat ini mengikuti gaya hidup dunia. Jadi walaupun mereka ngakunya orang percaya, orang Kristen, tetapi ternyata sikap hidupnya itu mereka justru ikut pola dunia. Bahkan lebih ngeri nih ya, di dalam pasal 4 ayat 1 sampai dengan 2 ada pertengkaran di sana, bahkan terjadi saling membunuh gitu. Serem ya. Jadi kalau kita lihat kamu bertengkar nggak dapat, kamu memuaskan, kamu ingin sesuatu nggak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Wah, kalau terjadi di GKI Gading Serpong, serem ya. Tetapi ini terjadi gitu loh di tengah-tengah jemaat pada waktu itu. Nah, di dalam konteks yang demikian itulah akhirnya Yakobus mengingatkan pentingnya bukti nyata dari iman yang sejati. Ternyata bisa saja orang itu duduk bersama-sama di dalam sebuah gereja, nampaknya mendengarkan firman Tuhan, tetapi ternyata iman yang mereka miliki itu sangat berbeda. Nah, boleh lanjut. Melalui bagian ini kita diingatkan gitu ya, bahwa di dalam realita itu ada iman yang sejati dan ada iman yang fake gitu ya. Kalau sekarang mungkin KW super ya. Ada barang-barang di Indonesia terkenal dengan itu. Nah, jangan sampai di tengah-tengah jemaat juga ada kualitas KW super. Kita harus punya iman yang sejati. Nah, apa ciri-ciri iman yang sejati itu? Yang pertama memang kesiapan belajar. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagian yang kita baca tadi mengatakan bahwa hendaklah kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Tetapi tentu saja kalau kita mau punya satu tindakan yang benar, kita mesti belajar teorinya dulu. Nah, hari ini kita nggak cuma belajar teori kan, makanya nanti langsung praktek supaya kita nggak cuma dengar saja. Nah, waktu kita memberikan hati kita untuk kita belajar, ya maka kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan itu dimulai dari pendengaran. Betul, memang mulai dari pendengaran. Tetapi di dalam bagian ini diingatkan supaya pendengaran itu bukan hanya sekedar mendengar. Ya.
ada kualitas pendengar juga. Jadi mesti kita itu menjadi listener, bukan hanya hearer ya, pendengar yang mesti listen. Hear dan listen itu sangat berbeda. Dan sebenarnya kalau di dalam Alkitab itu mendengar itu biasanya selalu pakai kata aku. Aku itu satu paket, mendengar dan melakukan, ada satu ketaatan di sana. Jadi bukan hanya yang sambil lalu. Nah, mendengar dengan teliti gitu ya, dengan teliti. Di sini ada dua hal. Jadi mendengar dibandingkan seperti orang yang bercermin. Karena cermin itu digambarkan sebagai firman Allah. Ya, kenapa kita harus bercermin? Karena memang perlu standar yang valid. Bukan hanya berdasarkan perasaan kita. Untuk menunjukkan siapa kita. Kadang-kadang saya merasa ya diri saya ibu yang baik gitu ya. Tetapi waktu saya membaca firman Tuhan, ada banyak hal ternyata oh ya part ini nih yang mesti saya perbaiki. Ternyata saya kurang sabar nih, kurang ke anak-anak saya begitu. Nah, dari mana saya tahu? Ya waktu saya kembali kepada Alkitab. Ya, maka penting sekali untuk kita bercermin. Nah, ternyata ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, cermin kaca itu katanya baru mulai dipakai itu di abad 14 ya. Nanti coba dicek deh. Nah, sebelumnya pakai apa? Air. Ya ada logam juga katanya ya. Jadi mungkin sendok. Tapi kalau sendok yang pas cekungnya kebalik ya. Nah, kita kalau bercermin pakai sendok pun itu kan butuh effort ya. Jadi ternyata waktu itu juga karena pakai logam butuh effort. Makanya di sini kalau dibilang mendengar, mengamati itu katanya sebenarnya juga bukan hanya sepintas gitu, tetapi meneliti. Karena butuh usaha gitu loh untuk bisa dapat bayangan dia pantulan dia yang sebenarnya itu juga butuh effort. Tetapi tidak cukup hanya di sana. Karena kemudian dikatakan di sana mesti meneliti. Jadi bukan hanya mengamati, tetapi meneliti. Jadi mesti meneliti itu katanya itu lebih kuat. Jadi kalau dari bahasa aslinya itu sampai mungkin mesti menundukkan kepala, mendekati terus dengan penasaran, ini mana sih yang sebenarnya itu. Gitu. Jadi bisa dibayangkan ya di sini bagaimana iman yang sejati itu mesti mulai dari kesiapan kita untuk belajar. Belajar memang mulai dari pendengaran kita. Tetapi bukan hanya berhenti di sana, kita mesti balik lagi kepada sumber yang valid. Ya. Itulah perlunya pengetahuan. Kenapa kita perlu belajar doktrin? Karena kalau tidak, nanti yang kita percaya itu adalah imajinasi kita sendiri. Betapa sering kita mungkin menciptakan Allah seperti Allah yang kita ingini, kalau kita nggak bercermin ya. Kita merasa diri kita udah rapi gitu, ternyata lipstiknya mencong gitu ya. Makanya perlu untuk kembali kepada sumber yang valid dan mesti tinggal di dalamnya. Kalau di dalam ayat yang ke-25 di sana dikatakan dan bertekun di dalamnya. Jadi abide ini saya suka sekali ya, tinggal di dalam. Jadi bukan hanya sekedar menghafal, mengingat, tetapi juga tinggal di dalam firman Tuhan. Jadi paling tidak ada 3 hal di sana, meneliti dan bertekun. Artinya kita bertekun terus-menerus. Jangan pernah merasa cukup. Waktu belajar firman Tuhan itu mesti terus-menerus ya, konsisten. Karena begitu kayanya kebenaran firman Tuhan, saya percaya sampai hari ini pun walaupun kita mungkin sudah beberapa kali baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, masih banyak hal yang belum kita mengerti. Ya. Mari kita bertekun, jangan pernah merasa cukup. Mari kita terus berdoa supaya kita itu terus merasa miskin di hadapan Tuhan di dalam kehidupan kerohanian. Dan kemudian yang berikutnya adalah sikap tunduk dan taat. Kadang-kadang ketika kita membaca firman Tuhan, bukankah seringkali kita protes ya, nggak gitu caranya Tuhan gitu ya. Itu susah, maunya sih begini, maunya sih begitu. Gitu. Lebih mudah sepertinya bagi kita. Tetapi hari ini kita diingatkan ketika kita meneliti dan bertekun,
di dalam firman Tuhan, kita juga mesti punya sikap yang submit gitu ya, hati yang betul-betul percaya, ya ini otoritas firman Tuhan. Jadi kita mau berusaha melakukan apa yang dinyatakan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya belajar sambil lalu, begitu ya, tetapi kita mesti melakukan. Nah, saya sangat mendorong ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan ketika membaca bagian firman Tuhan itu memikirkan apa sih yang saya harus lakukan berdasarkan firman Tuhan ini yang doable. Jangan yang terlalu general ataupun yang terlalu tinggi gitu. Tetapi yang doable, yang bisa kita lakukan. Itu akan menolong kita untuk kita juga boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Jadi memang kalau survei itu mengatakan gini ya, ingatan kita itu 10% kalau kita cuma baca. Meningkat, ternyata lebih tinggi dengar ya. Baca dan dengar itu lebih tinggi 20%. Nah, tapi kalau baca dan dengar itu bisa 50%. Nah, lebih lagi kalau didiskusikan 70%. Nah, makin kuat lagi kalau dialami. Kita punya pengalaman sendiri 80%. Makin kuat lagi kalau kita sampai bisa mengajarkan kepada orang lain lagi. Ya. Ini Bu Retno hari ini membagikan ilmunya, belajar juga lama ya. Tapi waktu berani mengajar orang lain paling enggak dituntut untuk tahu dulu ya dan melakukan. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari hari ini kita juga mengingat akan hal ini. Ya, jangan hanya berhenti. Mungkin kita bangga punya pengetahuan yang tinggi, gelar pendidikannya cukup tinggi, tetapi jangan hanya berhenti di dalam pengetahuan. Mari kita boleh menyatakannya di dalam tindakan kita. Karena apa? Karena Alkitab yang kita baca bukan hanya sekedar sumber informasi, tetapi Alkitab yang kita baca itu adalah sarana untuk kita mengalami transformasi. Saya senang sekali dengan satu statement yang dinyatakan oleh seorang hamba Tuhan. Dia dulu gembala di gereja di Singapura, sekarang dia fokus di dalam gerakan pemuritan. Dia mengatakan demikian ya, kebenaran itu tidak mengubah hidup. Tetapi yang mengubah hidup itu adalah kebenaran yang dilakukan. Tidak peduli seberapa banyak kita hafal. Tapi itu memang modal ya. Kalau kita nggak pernah hafal ya mau lakukan apa? Tapi bukan hanya sebatas menghafal firman, tetapi mari kita melakukannya. Dan waktu kita lakukan itulah yang mengubah hidup. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum lulus sekolah teologi waktu S1 ya, di sekolah saya tuh mesti ada Bible test. Jadi mesti hafal kalau nggak salah 1000 ayat. Jadi mesti disuruh ngisi gitu ya. Apakah itu semua saya hafal sampai sekarang? Ada banyak yang saya lupakan. Tetapi ada ayat-ayat yang begitu mengena di hati saya, yang saya alami di dalam pergumulan, yang saya jalani bersama dengan Tuhan. Itu yang sangat melekat dengan kuat. Salah satunya Roma 12 ayat 1, itu adalah dasar panggilan saya untuk menjadi full timer, begitu ya. Jadi kalau sampai sekarang saya disuruh ngomong pun ingat begitu, karena saya melewati itu pergumulan. Saya masuk sekolah teologi 7 tahun. Jadi dari lulus SMA sampai kuliah, kerja, merantau kemana-mana, tapi Tuhan tetap mau tangkap saya dan hari ini saya ada di sini karena ya perjalanan saya bersama Tuhan. Ada banyak hal ayat-ayat lain yang berbicara kepada saya. Dan yang begitu kuat adalah ketika saya mencoba untuk melakukannya di dalam kehidupan saya. Nah, mari saat ini kita jangan hanya berhenti menjadi seorang yang tahu firman, tetapi biarlah kita boleh menjadi pelaku firman. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh jadi berkat bagi setiap kita. Mari kita tunduk kepala merenungkan bagian firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Ada begitu banyak informasi yang sudah kami terima ya Tuhan sejauh ini. Tetapi tolong kami supaya tidak hanya berhenti sebagai informasi, tetapi sungguh kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Apa yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah sungguh Alkitab yang kami baca
Jangan kami jadikan hanya sebagai sumber informasi, tetapi Alkitab itu menjadi sarana kami untuk mentransformasi hidup kami. Makin hari hidup kami boleh makin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Reni untuk firman Tuhan yang disampaikan. Ibu-ibu, kita belajar bahwa memang tidak mudah ya ibu-ibu. Ketika kita mau menjadi pendengar sekaligus menjadi pelaku firman. Apalagi ketika kita disakiti oleh orang lain, mungkin sulit sekali kita belajar bahwa kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan ketika kita lemah. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita bawa persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan membaca nats persembahan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Kita baca bersama-sama ya ibu-ibu. 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ibu-ibu dapat memberikan persembahan dengan scan barcode yang tertera di layar, atau bisa memasukkan persembahan ke dalam kantong persembahan yang akan diedarkan. Kita akan menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Jemaat 287B, Sekarang Bersyukur. Saya persilahkan untuk kolektan. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun, anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Saya teringat akan kisah seorang janda miskin di dalam Alkitab yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Meskipun jumlahnya hanya sedikit, tetapi Tuhan berkata, janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang ada di tempat ini. Saat ini, mari kita belajar seperti janda miskin yang memiliki hati dan pengorbanan diri untuk Tuhannya. Mari kita belajar memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita, karena Tuhan kita selalu baik buat kita. Dengan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun, anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kepada Tuhan
Yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa untuk kasih dan karunia-Mu yang Kau berikan dan Kau limpahkan bagi kami semua. Pada hari ini boleh bisa berkumpul bersama-sama dalam persekutuan wanita. Tuhan, kiranya kami boleh belajar pada hari ini tentang firman-Mu ya Bapa. Tuhan, tolong kami, tuntun kami bisa melakukan segala firman-Mu dengan taat dan setia. Tuhan, kami hari ini juga bersyukur telah bisa memberikan persembahan hari ini. Kiranya Kau kuduskan, kiranya juga Kau berkati orang-orang yang mengelolanya. Tuhan, tolong berikan hikmat bijaksana agar persembahan ini bisa dipakai untuk semua kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami mau berserah semuanya, persembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat dan penutup yang dipimpin oleh Ibu Reni. Silakan. Sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau di tengah-tengah ibadah ini kami juga boleh menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk izin di dalam pembangunan gereja GKI Gading Serpong. Kami berdoa Tuhan yang terus menolong panitia di dalam setiap proses perizinan. Kami juga mengingat ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang boleh melayani di gereja ini. Untuk Pendeta Andreas Loanka, Pendeta Santoni, Pendeta Dani Purnama, untuk Ibu Pendeta Erma, Pendeta Devina, dan juga setiap pengerja yang boleh ada di gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan menyertai setiap mereka supaya sungguh melalui pelayanan mereka setiap jemaat Tuhan boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan beroleh berkat. Kami mau berdoa juga untuk setiap jemaat dewasa wanita ya Tuhan, supaya mereka boleh menjadi teladan iman dan berkat bagi banyak orang. Dan Engkau juga yang boleh memampukan setiap jemaat wanita Kristen untuk mereka boleh melakukan setiap tindakan dan pekerjaan di dalam pelayanan maupun kehidupan sehari-hari mereka berlandaskan kasih. Kami mau mengingat juga untuk jemaat wanita yang sedang sakit, yang dalam pergumulan, baik pergumulan pribadi, keluarga, anak maupun finansial, juga pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan yang terus memampukan setiap jemaat wanita untuk selalu bersandar, bergantung kepada Tuhan, mengucap syukur dan diberikan hikmat di dalam mengatasi setiap pergumulan yang mereka hadapi. Mereka boleh melihat tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Berdoa juga untuk anak-anak dari jemaat wanita yang sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan memimpin mereka di dalam proses studi mereka. Yang bekerja juga yang sedang mencari pasangan hidup. Mari Tuhan, Kau boleh terus beserta dan Kau terus menolong mereka supaya mereka juga boleh menjaga kekudusan hidup mereka. Berdoa juga supaya mereka diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalani tugas tanggung jawab mereka. Secara khusus saat ini kami juga mau berdoa untuk retreat KDW pada tanggal 17 sampai dengan 19 Agustus yang akan datang. Bersyukur untuk setiap persiapan yang sudah boleh dilakukan oleh panitia dan berikan hikmat supaya mereka boleh tetap bersehati. Juga untuk setiap peserta yang sudah boleh mendaftar, mereka juga boleh mempersiapkan hati sehingga ketika mereka mengikuti acara ini Tuhan, mereka boleh beroleh berkat dan kembali di tengah-tengah keluarga untuk menjadi saluran berkat juga. Kami berdoa supaya jalannya retreat ini boleh berjalan dengan baik di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga pergumulan-pergumulan pribadi kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyatakan pertolongan-Mu. Bahkan telinga-Mu juga tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seru doa kami. Oleh karena itu biarlah kami boleh menantikan, berharap untuk jawaban doa kami sesuai dengan waktu dan cara-Mu. Dan biarlah Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami boleh menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus, beserta dengan setiap kita, menjadikan kita wanita-wanita Kristen yang
menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Ibu-ibu dipersilakan untuk bersaat teduh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Kok masih lemes ya? Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Iya, harus tetap semangat karena sebentar lagi kita akan belajar bersama-sama ya, praktek cara membuat scented candle ya. Tapi sebelumnya mohon perhatiannya untuk beberapa warta lisan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Juga kepada Ibu Retno, Rahel, Deborah yang sudah hadir hari ini. Walau belum ya, tapi ucapan terima kasihnya di depan gitu ya. Oke. Kemudian juga terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah melayani untuk pemusik, singer, juga untuk penerima tamu dan kolektan. Kiranya Tuhan juga memberkati. Nah, apakah pada hari ini ada ibu-ibu yang pertama kali hadir di tempat ini? Apakah ada? Kalau ada boleh silakan berdiri. Ya, selamat datang ya Ibu Viveria. Nah, Ibu siapa ini? Lina. Selamat datang Ibu Lina, selamat datang Ibu Viveria ya. Kalau Ibu Viveria sudah pengurus di tim ibadah, sudah aktivis juga begitu ya. Oke. Selanjutnya, untuk Kamis yang akan datang, tema persekutuan wanita kita adalah jangan tawar hati. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dani. Pak Dani belum pernah isi di PW ya. Nah, minggu depan jangan lupa hadir ya. Kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di tempat ini. Nah, selanjutnya ada flyer seminar pasutri. Nah, seminar pasutri ini diperuntukkan untuk usia pernikahan maksimal 15 tahun. Masih ada? Saya yakin masih ada banyak ya yang usia pernikahannya dari 1 sampai 15 tahun. Nah, karena seminar ini khusus diperuntukkan bagi pasutri muda begitu ya. Jadi kalau ibu-ibu kepingin ikut ya hari Sabtu ini ya. Hari Sabtu waktunya jam 10 pagi. Jam 4, oke, jam 4 sore. Nah, hari ini juga ada hadir salah satu pengurus dari Pasutri, Ibu Heni, silakan berdiri. Nah, ini Ibu Heni ya. Nah, kalau ibu-ibu ada yang kepingin ikut seminar ini beserta dengan pasangannya, kepingin tanya-tanya nih mengenai seminar ini, nanti sesudah ibadah ini selesai silakan bertanya dengan Ibu Heni. Juga bagi yang ingin mendaftar juga bisa langsung mendaftar dengan Ibu Heni. Nah, selanjutnya kita ada beberapa jemaat kita yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu ada Ibu Yulia, Ibu Yuliati, Ibu Sasi, Ibu Reni. Nah, hadir semua di tempat ini ya. Silakan maju ke depan, kita akan nyanyikan bersama lagu selamat ulang tahun buat Ibu Reni, Bu Sasi, Bu Yuli. Satu lagi Ibu Yulia.
Ibu Lia nggak ada ya? Bu Sasi, mana Bu Sasi? Tadi, oke Bu Sasi. Nah, kami minta kesediaannya Saudara Arthur untuk mendoakan ya. Mari ibu-ibu sekalian dalam sukacita kepada rekan-rekan kita yang berulang tahun kita bawa dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang maha baik, kami amat bersyukur dalam persekutuan kami hari ini. Dalam sukacita kami berkumpul bersama, kami dapat merayakan rekan-rekan kami yang dalam pekan ini berulang tahun. Itu dalam diri Ibu Yulia, dalam Ibu Yuliati, dalam Ibu Sasi, dan dalam Ibu Reni. Kiranya kami sama-sama mau mendoakan agar rekan kami dapat senantiasa bersukacita dalam hari-hari ke depannya di usia yang baru, juga dapat terus memperoleh damai sejahtera dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kiranya sukacita kebersamaan kami tidak berhenti sampai di sini dan akan terus berlanjut pada kesempatan berikutnya. Inilah doa kami ya Allah, kiranya Allah yang maha baik mau mendengarkan. Amin. Ibu-ibu silakan duduk kembali, salamannya nanti ya setelah selesai ya. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Retno yang akan memberikan sedikit briefing dulu kepada kita semua sebelum kita mulai praktek. Jadi supaya nanti prakteknya nggak salah-salah ya ibu-ibu ya. Selamat pagi menjelang siang ibu-ibu. Perkenalkan saya Retno. Saya benar stok lama ya. Jadi ibu-ibu yang baru melihat, maaf kalau nggak pernah muncul selama ini. Karena saya sering berapa kali datang, ibu baru ya. Iya. Pertama masih bilang baru gitu. Kedua lagi ibu baru. Aduh kok saya baru terus nggak enak ya gitu. Benar saya stok lama. Saya dulu juga pernah pelayanan di KDW bersama kalau nggak salah penatonya Bulana ya, kalau nggak salah ya dulu. Jadi zaman bahla ya, sama Bu Tanti. Nah Bu Tanti juga, Bu Yana, ya banyak lah ya kalau disebut Bu Elizabeth juga. Pertama-tama saya berterima kasih untuk kesempatannya dari pengurus terutama Penatua Tanti dan Ketua Bu Stef, dia KTB saya. Tadinya dia bukan meminta saya ibu-ibu, meminta yang lain. Tapi ahlinya dia bisa saya yang terbujuk gitu. Jadi ya sudah saya bersyukur juga diberi kesempatan ini. Sebelumnya saya juga, karena ini baru pertama kali saya sharing dan belajar bersama-sama dengan ibu-ibu. Dan jumlahnya cukup banyak ya, saya agak kaget juga bisa sampai 80 kalau nggak salah ya. Kita nanti bisa bagi kelompok, jadi saya membawa asisten saya anak-anak. Jadi sebagai supporter mamanya biar nggak panik, mama tak bantu ya, terima kasih. Saya juga dibantu oleh anaknya Bu Herlina kalau hadir nggak tahu. Ocha, ada nggak Ocha?
Oh, oke. Bu Herlina nanti membantu saya juga. Terima kasih dan tentunya dibantu oleh ibu-ibu pengurus ya. Mereka sudah belajar lebih awal. Sebelum saya mulai, nah ini yang kita akan buat scented candle sachet. Ada yang menyebut juga scented wax sachet. Jadi ada beberapa orang yang menyebutnya berbeda-beda, tapi intinya sama. Saya lihat ibu-ibu ada yang sudah bisa juga ya. Ada yang punya cetakannya, ada yang punya beberapa peralatan. Jadi kalau kemarin dibikin grup, itu saya bersyukur sekali pengurus membuat grup. Ya benar nggak susah sih, cuma untuk heboh-heboh aja ya Bu Steph ya. Nah, peralatan selain yang kemarin disebut oleh ibu-ibu pengurus, terutama Bu Soni ya, atau Bu Sani, nanti setiap grup itu akan mendapatkan satu kotak. Nah, isinya ibu-ibu bisa lihat ingredients. Jadi basicnya ada 3 yang diperlukan: wax, fragrance oil atau essential oil, kemudian botanicals. Nah, botanicals ini macam-macam ibu-ibu ya. Ibu-ibu bisa pakai dried flowers, jadi yang bunga kering, atau pakai buah-buahan yang dikeringkan, atau pakai herbs yang di dapur. Itu juga bisa pakai cinnamon, pakai yang kecil-kecil kita bisa pakai. Apa aja kita bisa kreativitas kita gitu. Asal kita suka, kita coba. Salah nggak apa-apa kan? Kita coba lagi, kita coba lagi. Nah, ini yang terutama beeswax atau soy wax ini punya karakter yang berbeda. Kenapa hari ini saya pakai beeswax dan soy wax? Karena mereka punya karakter yang saling melengkapi. Jadi ibu-ibu bisa mencoba, oh enggak saya hanya punya beeswax di rumah. Oke, dicoba aja. Kebutuhan ibu-ibu sesuai enggak dengan apa yang ibu-ibu suka gitu. Nah, candle juga sama, basicnya ini. Jadi benernya itu kreativitas kita. Jadi ibu nanti mendapatkan beeswax dan soy wax. Memang sudah saya siapkan agar lebih gampang nanti karena udah per kelompok. Jadi ada beeswax dan soy wax. Ini harus balance, masing-masing 50%. Kalau ibu-ibu combine memakainya. Tapi ibu-ibu juga bisa pakai pure bees atau pure soy, nggak masalah. Tapi ada kelemahannya. Nah, di situ ibu-ibu bisa belajar nanti. Ketika pakai soy dia akan lebih lembut. Kalau dipakai untuk saset, dia akan mudah patah, lebih lunak. Tapi ketika dipakai candle, dia meltingnya begitu soft, jadi itu lebih gampang, lebih orang memakai untuk aromaterapi. Jadi ibu-ibu bisa melihat karakter masing-masing dengan banyak berlatih seperti tadi firman Tuhan juga, banyak berlatih, banyak pintar dan melakukannya ya itu. Ini basicnya ya 2. Kemudian fragrance oil atau essential oil, tergantung kita. Essential oil lebih mahal, fragrance oil tapi juga ada yang mahal juga, selevel dengan IO. FO oke. Kita belajar dengan pakai FO. Nah, FO ini kita pakai sesuai 5% dari kebutuhan beeswax. Per kelompok akan mendapatkan beeswax, FO dan bunga-bunga kering. Saya hanya membawa bunga kering ya Ibu ya. Ini cukup untuk satu kelompok 6-7 orang. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, kok yang di situ beda, yang di sini kok ini gitu. Semuanya sama, tapi silakan berbagi ketika lebih ya. Ini yang basicnya. Nah, ketika kita udah nanti semua ibu-ibu udah ada kompor, kita memakai istilahnya double boil. Jadi kita pakai panci, kita lelehkan di dalam pancinya yang berisi air. Itu akan meleleh dengan suhu tertentu. Kemudian kalau udah meleleh, kita angkat, kita keluarkan, kita aduk. Nah, ini benarnya ada beberapa suhu yang ditentukan. Kenapa ditentukan suhu tertentu? Ada karakter IO atau FO yang ketika panasnya terlalu tinggi itu akan berubah wanginya.
tergantung kualitas ini. Jadi makanya diusahakan ketika diaduk udah diangkat dari kompor, diaduk agak beberapa saat. Kalau memang saya bawa termometer, jadi digital per termometer, kita ukur antara suhu 50 sampai 60 kita bisa tuang. Ukurannya ini adalah, ini saya udah ukur ya Ibu-ibu ya, kebutuhan ini FO-nya 15 gram. Jadi FO itu kebutuhannya antara 5 sampai 10 gram dari jumlah yang dibutuhkan Bisvax. Ketika Bisvax kita dapat butuh 100 gram, berarti kita butuh 5 sampai 10%. Tergantung Ibu mau 5% oke sih. Tapi Ibu mau lebih banyak 10% silahkan. Oh ya sebelumnya saya lupa deh. Ibu tahu nggak gunanya ini untuk apa ya kita bikin ini? Ada yang tahu nggak ya kira-kira? Untuk digantung di mobil. Ada yang lain? Tahu ruangan. Ya, ini untuk seperti refreshener. Jadi karena kita kasih IO atau FO, jadi kan dia wangi ya. Kita taruh di kloset. Jadi kadang-kadang kan apa ya di lemari kita. Nah, dengan digantung ini tuh fungsinya seperti kapur barus. Tapi kapur barus wanginya kan hanya itu-itu saja. Nah, ini lebih kita bervariasi, kita bisa kasih wangi yang kita suka. Nah, terus saya suka taruh di kamar mandi juga. Jadi kamar mandi kita beda. Nah, kalau untuk digantungan, ibu-ibu ini nggak bisa dalam suhu panas ya. Kalau digantung di mobil, besok habis, udah hilang. Karena kena panas kan, pasti. Nah, jadi ini sebaiknya taruh di laci, di lemari, di tempat-tempat yang teduh, yang tidak terlalu besar ya. Gitu. Itu fungsinya. Jadi nanti pengurus akan menolong ibu-ibu dengan membagikan masing-masing grup satu paket ini. Jika ada yang masih ditanyakan, bisa tanyakan sekarang boleh, atau nanti ketika masuk ke grup. Ada yang kurang jelas ibu-ibu? Ya. Yes. Tuang ke mana? Nah, tuang ibu-ibu ini saya udah timbang. Jadi dengan 300 gram dari bis sama soy, ibu-ibu butuh 15 gram FO. Jadi ini langsung dituang semuanya. Tapi kalau ibu-ibu mencoba di rumah, ada cetakan. Ibu-ibu ini cetakan yang saset. Jadi dia ada untuk pelubangnya nanti, jadi otomatis dia akan berlubang. Atau Bu Soni punya contohnya enggak yang itu, yang kemarin jadi? Bisa pinjam? Terima kasih. Nah, karena cetakan ini terbatas, kita pakai cetakan hati. Ini benar cetakan untuk sabun. Jadi tapi fungsinya sama ya, silikon mold. Jadi nanti ibu-ibu bisa, nah, oh iya minta tusukannya itu, ya tusukannya ya. Terima kasih. Nah, seperti ini. Ini yang kemarin Ibu Soni dan teman-teman mencoba membuatnya lebih dulu. Karena ini tidak ada pelubangnya, seperti ini. Nanti ibu-ibu akan dikasih tusukan ya. Ketika kita udah tuang lilinnya, masuk ke sini, ibu-ibu jangan langsung ditusuk, tunggu dia berwarna opak, agak memutih bawahnya, agar dia bisa ditusuk. Kalau dia dalam kondisi masih panas, dia akan roboh ya, nggak bisa berdiri. Nah, nanti setelah dituang, ibu tusuk di sini untuk diberikan gantungan
tali. Kalau yang ini tidak perlu karena moldnya sudah ya terpola. Saya hanya punya berapa tadi? 6 atau 7 piece. Jadi terbatas. Karena takut berebut, pakai yang ini ibu-ibu. Jadi nanti dipakai ini, bisa dipakai ya. Setelah dituang, ibu sabar-sabar. Jangan langsung buru-buru dikasih bunga. Ini bunga. Bunga ini lebih mudah jika ibu-ibu nanti ada yang bagian menuang, ada beberapa yang arrange bunganya karena ini kan space-nya terbatas. Dicoba, oh nanti bagusnya seperti ini loh. Oh enggak, saya mau dijungkir. Bunganya beda. Oh saya mau horizontal. Jadi ibu udah punya bayangan. Tapi setelah di arrange di sini, jangan dituang wax-nya. Taruh lagi di meja. At least ibu-ibu udah tahu, nanti saya modelnya kayak seperti ini. Kebayang nggak ibu-ibu atau bingung? Sip, terima kasih membantu saya sekali. Yes, Bu. Maaf. Oh, termometer. Digital termometer saya hanya punya 2. Tapi oke, itu tidak mutlak ya. Maksudnya ibu-ibu bisa pakai gantian, nanti kan bisa saling. Nanti saya minta seseorang untuk bisa, jadi bisa saling dipakai karena saya memang tidak menyediakan semua alatnya ya, terbatas. Ibu-ibu bisa membeli semua hal ini di Tokopedia dan Shopee. Bukan di saya. Jadi di Tokopedia dan kenapa? Di Gading. Kalau di Gading mungkin saya nggak promosi, tapi di tempat anak saya ada di Art Camp. Jadi oh iya ibu-ibu, kalau ibu pakai cetakan ini, ibu-ibu harus ukur dulu ya, berapa kali berapa, untuk tahu jumlah wax yang dibutuhkan. Jadi tidak semua satu cetakan butuh satu begini, ibu kebanyakan nanti. Jadi ibu, oh saya mau coba 1 biji. Oh 1 biji itu cuman ini 6 kali 6, ketebalannya 2. Oh cuman butuh kira-kira 50 sampai 60 gram wax. Jadi kalau 60 gram, ibu butuh 30 soy, 30 bis. Tapi kalau tidak ada dua-duanya, 1 pun jadi. Oke. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Yes. Yang mana? Yang wax-nya? Oh, wax-nya. Wax-nya ini emang untuk dengan daun wax ini kan ibu menyimpan wangi itu di situ. Jadi wangi itu seperti ibu punya candle. Candle di rumah, kan kita kalau beli candle umum hanya candle tanpa scent, tanpa wangi-wangian. Nah, ketika kita bikin sendiri, kita beri wangi-wangian, kita bisa bikin aromaterapi di rumah. Bahkan ada yang bisa dibuat untuk pijat, iya kan? Tapi jangan asal ya ibu-ibu ya, harus tahu benar, nggak semua wax bisa dibikin untuk pijat. Jadi mesti tahu gitu ininya. Itu gimana Bu? Menambah aroma. Nah, setahu saya di sini kan 5-10%. Itu pun sudah cukup. Jika ibu berikan kayaknya pusing ya. Maksudnya strong. Oh, lebih lama. Oh, mungkin dicoba dulu. Saya nggak pernah pakai penguat ya Bu Lia. Jadi karena saya mencoba memberikan lebih daripada 5-10%, itu wangi. Tapi akhirnya itu menyengat, nggak nyaman untuk hidung gitu. Jadi itu mungkin sudah diperkirakan karena setiap ibu beli begini itu ada karakternya, essence. Ini dipakainya untuk
body butter itu nggak boleh lebih dari 5%. Untuk candle 5-10%. Jadi ada karakter masing-masing. Ya, sudah. Oke, ibu-ibu kita, yes, biar nanti. Yap. Ya. Kayak krayon. Pewarna yang untuk wax, pewarna yang dipakai ada pewarna khusus. Jadi bentuknya kayak Dutch kayak krayon gitu. Jadi tidak semua pewarna bisa. Mika dia tidak akan bercampur sekali. Dia akan memisah. Karena kan Mika harus ini sama minyak ya. Cari di itu pewarna lilin. Jadi itu bisa dipakai. Ini bisa diwarnain ya Ibu ya. Langkah pertama ibu-ibu kumpul masing-masing kelompok. Ya, setelah masing-masing kelompok, ibu-ibu setelah dibagi ini, ibu-ibu akan melelehkan wax. Ada di step pertama, kita lelehkan wax. Kita lelehkan wax, kita ukur. Kalau semua udah leleh, kita angkat. Kita aduk dengan suhu tertentu, kita kasih FOIO. FO atau IO. Nah, setelah dikasih FOIO, kita tuang di mold. Baru kita arrange bunganya. Waktu arrange, lihat dulu lilinnya. Agak warna opak, baru kita taruh. Kalau enggak, nanti tenggelam bunga-bunganya. Kalau tenggelam, ibu pasti panik karena akan ngambil lagi, ini lagi. Oke, biar ibu-ibu lebih jelas kita praktek. Saya akan memutar. Oke, terima kasih ibu-ibu. Ya, silakan. Siang ibu-ibu semua. Ini kita akan mulai berlatih, belajar dan berkarya. Sekarang saya mau coba kasih tambahan aja, ada beberapa dari ibu-ibu yang belum hadir saat ini tetapi belum masuk dalam kelompok, saya bacakan. Ibu Erlina nanti masuk ke kelompok Ibu Stefani, terus Ibu Shirley masuk ke kelompok Ibu Funi, Ibu Megawati masuk ke dalam kelompok Pak Arthur, terus Ibu Inge masuk ke kelompok Ibu Sylvia, Ibu Koni masuk ke kelompok Ibu Teti. Udah itu saja. Ada yang belum disebutkan, yang belum mendapatkan kelompok? Ibu-ibu? Tidak ada? Sudah semua? Baik, kita akan mulai aktivitas kita. Mohon kesediaan ibu untuk berdiri dulu di belakang, karena pengurus dan PIC akan mengatur meja untuk horizontal di tengah. Mungkin dibawa dulu barang-barangnya, karena kursi akan dipinggirkan. Silakan ibu-ibu ke belakang dulu. Rasanya kurang bertumbuh gitu, Pak. Besok Sabtu jadi kan ya ajak anak-anak main ke kebun binatang. Jadi dong Mah, kita udah janji loh sama mereka. Oke. Oh iya, ternyata di gereja ada pembinaan jemaat loh minggu sore. Duh Mah, Sabtu pasti sudah seharian. Capek. Hari Minggu kita kebaktian aja, terus istirahat. Tapi Pak, udah dari setahun lalu kita nggak ikut apa-apa loh di gereja. Rasanya kurang bertumbuh gitu, Pak. Gimana ya? Yuk daftar dan bergabung di seminar Pasutri Muda dengan tema Finding a Balanced Life. Jadi, nggak perlu pusing lagi kan?